Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ulandari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8566322276. Baiklah, di sini dalam video ini saya akan kembali mempraktikkan praktikum mata kuliah IPA di SD dengan kode PDG keempat 107 yang dibimbing oleh Bapak Amin Rais SPD MPD. Jadi dalam video ini saya akan mempraktikkan modul 3 yang berjudul besar makanan. Dan kegiatan ini saya akan melakukan uji karbohidrat dan juga uji lemak. Jadi tujuan saya dalam praktikum yang pertama yaitu uji karbohidrat, yakni adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun bahan-bahan yang saya siapkan untuk praktikum uji karbohidrat ini, yakni yang pertama itu ada tepung terigu, kemudian ada tahu putih, ada kentang, gula pasir, ada biskuit, ada margarin, ada nasi, ada apel, telur, dan juga ada pisang. Dan yang terakhir yaitu bahan yang paling penting dan paling utamanya yaitu adalah kalium iodida yang kita ganti dengan betadin, di mana ini ada alternatif pengganti kalium iodida. Kemudian langkah selanjutnya yakni adalah meneteskan betadin 2 atau 3 tetes ke semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini proses saya meneteskan betadinnya ke semua bahan yang saya siapkan tadi. Teteskan hingga 2 sampai 3 tetes saja. Ini adalah proses uji karbohidrat di mana nanti kita akan melihat hasilnya, hasil warnanya, di mana jikalau hasilnya menjadi warna biru itu berarti mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, di sini saya sudah teteskan semua dan tinggal menunggu waktu sekitar 10 menit kurang lebih untuk menunggu perubahan warna yang setelah kita tetesi tadi. Setelah menunggu waktu sekitar 10 menit kurang lebih sudah terlihat ya teman-teman. Di sini perubahan warna sudah terjadi, yang dimana tahu putih itu tidak berubah sama sekali, warnanya tetap. Yang tadi menjadi warna putih agak merah karena dikasih betadin. Kemudian yang tepung terigu itu sudah terlihat jelas, itu warnanya menjadi biru, agak kebiruan. Dan berlanjut lagi di gula pasir itu warnanya tidak berubah sama sekali. Kemudian di kentang terlihat ada warna biru, terlihat biru ke biru unguan. Nah, dan di margarin tidak berubah sama sekali. Lanjut di biskuit ini sudah terlihat birunya sangat pekat ya. Dan lanjut lagi di nasi itu sangat biru, biru keunguan. Nah, kemudian di telur ini tidak berubah sama sekali ya teman-teman. Dan lanjut lagi di pisang. Nah, warna pisang warna biru pekat. Kemudian yang di apel itu tidak berubah sama sekali juga. Baiklah, saya sudah melakukan praktikum pada uji karbohidrat dan saya menyimpulkan bahwa kandungan zat makanan atau karbohidrat itu dalam suatu makanan dapat kita identifikasi melalui sebuah penyajian menggunakan betadin. Nah, dan menggunakan larutan betadin, dan hasil penyajian ini akan menunjukkan perubahan warna yang terjadi. Bahan makanan yang telah ditetesi betadin tadi menjadi 3 warna. Yang pertama ada warna biru,
kemudian biru kehitaman, dan biru keunguan. Nah, jadi intinya semakin pekat warna biru yang ada pada bahan makanan tersebut, semakin kuat juga karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut. Nah, jadi setelah saya melakukan praktikum tadi, bahan yang mengandung karbohidrat itu ada pada yang pertama ada nasi, kemudian pisang, lalu kemudian ada biskuit pada tepung terigu, dan juga kentang. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum karbohidrat saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya di sini, Putri Ulandari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 856632276. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kembali mempraktikkan praktikum mata kuliah IPA di SC dengan kode PDGK 4107 yang dibimbing oleh Bapak Amin Rais SPD NTD. Oke, jadi kemarin saya sudah mempraktikkan yang uji karbohidrat. Jadi untuk praktik kali ini saya akan mempraktikkan kembali modul 3 dengan judul besar makanan. Kemudian saya akan melanjutkan uji praktikum yang kedua, yaitu uji lemak. Nah, tujuan saya praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Baiklah teman-teman, di sini sudah saya siapkan bahan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada minyak ya, terus ada susu yang sudah saya cairkan, kemudian ada air, lalu ada margarin, kemudian ada santan, dan bahan-bahan yang akan kita uji coba yaitu pepaya, ada singkong kering, ada biji kacang tanah, kemudian jagung, ada wortel, ada seledri, dan juga kemiri. Kemudian sudah saya siapkan kertas coklat untuk menguji bahan makanannya nanti yang sudah saya beri label tersendiri dengan nama-nama bahannya. Kemudian ada lilin 1 buah, ada juga pipet di mana fungsinya untuk menetesi bahan makanannya nanti, dan kemudian ada sendok yang berfungsi untuk memanaskan margarin. Dan yang terakhir yaitu ada lampu senter untuk melihat hasil yang kita praktikkan tadi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari label air dan juga minyak, karena ini adalah sebagai acuan pertama kita untuk mengidentifikasi antara yang mengandung lemak atau tidak. Oke, jadi pertama saya siapkan label kertas yang bertuliskan minyak dan juga air. Jadi langsung saja kita tetesi minyaknya sedikit saja, 1 atau 2 tetes ya. Kemudian lanjut kita teteskan juga pada label air ya. Oke. Nah, jadi kedua kertas ini kita diamkan selama sekitar 10 menit hingga mengering. Inilah sebagai acuan kita untuk mengidentifikasi mana yang lemak, mana yang tidak. Baiklah, sembari menunggu minyak dan airnya kering, langsung saja kita ke proses selanjutnya, yaitu untuk meneteskan dan menggosok-gosokkan bahan makanannya ke kertas yang sudah saya label ini. Tapi saya akan memanaskan margarinnya terlebih dahulu. Oke, tunggu hingga margarinnya mencair.
Oke, sudah mencair. Oke, langsung saja. Yang pertama kita teteskan juga semuanya. Yang pertama kita teteskan margarin. Oke. Lalu kemudian kita teteskan juga santan. Kemudian kita lanjut teteskan lagi susu. Selanjutnya bahan yang di sini ada singkong, kita oles-oleskan ke labelnya sekitar 10 oles. Oke. Kemudian pepaya kita oleskan juga. Begitu juga dengan wortel, kita oleskan semua. Jagung. Nah, pada langkah berikutnya sudah terlihat, sudah saya oleskan semua ya, dimana air, minyak, kacang tanah, pepaya, jagung, margarin, santan, ada susu, kemiri, seledri, singkong, dan juga wortel. Semua bahan sudah saya oleskan. Kemudian kita tunggu hingga 10 menit untuk tunggu hingga kering. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baiklah teman-teman, setelah menunggu waktu sekitar 10 menit sudah terlihat hasilnya. Dan ini dia acuan pertama kita tadi, minyak dan air. Terlihat jelas ya, minyak ini meninggalkan bercak sedangkan air tidak. Itu berarti minyak mengandung lemak dan air tidak. Lanjut, bahan yang kedua yaitu margarin, wortel. Nah, margarin ini mengandung lemak, meninggalkan bercak, dan wortel tidak. Kemudian ada susu dan singkong. Nah, terlihat jelas ya. Susu meninggalkan bercak, kemudian singkong tidak, berarti susu mengandung lemak dan singkong tidak. Lanjut lagi. Ada santan dan seledri. Nah, santan terlihat meninggalkan sedikit bercak ya, dan seledri tidak sama sekali. Lanjut lagi. Ada kemiri dan jagung. Nah, kemiri meninggalkan bercak, sedangkan jagung tidak. Nah, dan yang terakhir itu ada kacang tanah dan juga pepaya. Nah, ini kacang tanah meninggalkan bercak, sedangkan pepaya tidak ya. Jadi kacang tanah mengandung lemak dan pepaya tidak. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa kandungan zat makanan lemak dapat kita identifikasi melalui kegiatan sederhana, yakni meneteskan atau menggosokkan bahan makanan tersebut pada kertas sampul warna coklat, sampul buku, yang dimana bila bahan makanan tersebut mengandung lemak, dia akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas tersebut, sedangkan yang tidak mengandung lemak itu tidak akan meninggalkan bekas. Jadi bahan makanan yang
sudah saya uji coba tadi yang mengandung lemak itu ada minyak, ada susu, margarin, santan, kemiri, dan juga kacang tanah. Jadi keenam bahan tersebut mengandung bahan lemak. Itulah tadi hasil praktikum saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.